يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوِ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على ما عن الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa sahibir risalah wa nubuwah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang tetap menitipkan iman dan Islam di dada kita, di hati kita. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mengisi detik-detik dalam kehidupan keseharian kita dengan anugerah dan kenikmatan yang luar biasa. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk hadir ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Ada banyak orang yang mau hadir ke tempat ini tapi mereka tidak mampu. Ada banyak yang mampu hadir ke tempat ini tapi mereka tidak mau. Allah anugerahkan kepada kita kemauan dan kemampuan adalah luar biasa. Kita harus mengisi hari-hari kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang menjadikan Allah suka dan Rasulullah bahagia dengan kita sebagai umatnya. Ada 5 macam hari yang pasti dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah Yaumun Mafqud, hari yang telah hilang, dan itu adalah hari kemarin. Ada lagi kemudian hari yang kedua disebut dengan Yaumun Mashhud, hari yang kita saksikan, yakni yang kita jalani saat ini. Macam yang ketiga adalah ada hari yang disebut dengan hari yang maurud, yang akan datang, yakni itu adalah hari esok. Ada satu jenis hari lagi yang pasti datang, namanya Yaumun Mau'ud, hari yang dijanjikan, yakni datangnya ajal, kematian, akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Dan yang terakhir adalah Yaumun Mamdud, hari kiamat yang akan kita abadi di dalamnya. Ada banyak orang yang gelisah dalam hidup ini karena tidak pernah move on, dia berpikir tentang masa lalu. Ada orang yang gelisah juga karena berpikir masa depan dan melupakan untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada masa kini. Perintah Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Manusia yang cerdas adalah manusia yang mengambil pelajaran dari hari yang kemarin untuk merencanakan apa yang terbaik untuk hari esok dan melaksanakan yang terbaik dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Tujuan dari orang-orang yang baik atau orang pilihan adalah bagaimana mempersiapkan dirinya menuju Yaumun Mau'ud, hari kematian yang indah yang disebut dengan husnul khatimah, dan bagaimana kemudian hidup di akhirat yang lebih bagus. Manusia paling bahagia menurut banyak penelitian adalah manusia yang orientasi hidupnya lebih berat kepada keakhiratan ketimbang keduniaan. Banyak peneliti mengatakan manusia yang hidupnya fokusnya adalah kepada masa hidup di dunia saja, menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dan menegasikan akhirat sebagai sesuatu yang sangat utama, manusia semacam ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup.
Dia akan senantiasa bertemu dengan kegelisahan. Kemanapun dia pergi untuk bahagia, ternyata dia ketemu dengan derita. Mengapa? Karena bahagia tidak ada di mana-mana. Bahagia ada dalam dirinya. Ada sebuah kitab bagus, judulnya Ar-Ruqsumul Hayat. Dinyatakan dalam kitab ini, katsirun minan nasi yabhasuna as-sa'adah fi syarqi wal gharb, walakinnahum lam yajiduha. Ada banyak orang yang keliling dunia, dia pergi ke barat, dia pergi ke timur, tujuannya mencari bahagia, tetapi tidak pernah menemukan bahagia. Mengapa? Li'anna as-sa'adah fi dakhili qulubihim, karena bahagia itu ada dalam dirinya. Dalam buku yang sama disebut Al-Kunuz Baina Jawahirih, perbendaharaan harta yang paling mahal yang Anda miliki ada dalam dirimu. Apa yang ada dalam dirimu? Keyakinanmu, akidahmu, imanmu, agamamu. Ketika itu yang kamu pegang, kamu akan bahagia. Pertanyaannya adalah, seberapa besar fokus kita dengan akhirat dan keberagaman kita itu? Allah menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah mengatakan bahwa akhirat lebih utama timbang dunia. Pertanyaannya, apakah kita dalam hidup ini lebih mengutamakan urusan dunia atau lebih mengutamakan urusan akhirat? Kalau jawaban kita bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, pantaskah kita berharap untuk bahagia? Allah juga mengatakan bahwa akhirat itu adalah khairun wa abqa. Akhirat itu adalah yang terbaik dan itu yang kekal. Sekarang kita bekerja seakan-akan kita akan hidup selamanya. Apakah akan menjadikan kita bahagia? Allah juga mengatakan, apa kata Allah? Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayyassiruhu lil yusra. Orang yang dia memiliki keberagamaan yang bagus, ayat ini tentang Abu Bakar, dia mau berderma, dia takwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Aku yang akan menjalankan dia menuju kehidupan yang mudah. Jadi kalau hidup kita sulit, tanyakan, jangan-jangan kita berbeda dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat yang tadi saya baca ini. Sesungguhnya jawaban ada dalam Al-Quran, dan kita tahu alasan mengapa banyak di antara kita menderita. Mengapa banyak di antara kita sedih dan gagal menemukan bahagia? Pertanyaannya adalah, seberapa ukuran keberagaman kita? Tentu membutuhkan penelitian panjang, tapi khutbah dengan waktu yang singkat ini izinkan saya merujuk kepada surat yang lama tidak dibaca, surat Al-Ma'un, sebagai ukuran dasar. Apakah kita ini keberagaman kita bagus atau tidak? Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mufassir mengatakan ada 4 tanda orang yang keberagamaannya itu rusak, dan orang semacam ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Dia akan gelisah. Apa yang 4? Pertama adalah bakhil, al-bukhlu. Adzalika alladzi yad'ul yatim, hadi anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Orang yang bakhil tidak akan pernah menemukan bahagia. Bahkan banyak pujangga mengatakan orang yang bakhil adalah orang kaya yang menderita dalam hidupnya. Kaya karena memiliki harta, tapi dia persis seperti orang tidak punya harta. Tidak mau untuk berbagi bahagia, tidak mungkin bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang mau berbagi bahagia dengan orang lain. Ulama dinyatakan man as'adan nas. Siapa man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Ulama menjawab man as'adan nas. Yang paling bahagia adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Sudahkah kita berbuat untuk anak yatim? Sudahkah kita berbuat untuk fakir miskin? Sudahkah kita berbuat untuk orang-orang yang menderita? Tahukah bahwa kadang kebahagiaan kita dititipkan pada mereka. Dengan kita membahagiakan mereka, kita akan bahagia. Begitu kata para ulama. Psikolog juga sependapat dengan hal ini. Ada sebuah buku yang nulis namanya Jun Izzo. Dia mengatakan bahagia itu ada pada the meaning of life. Seberapa besar makna hidup
yang Anda berikan kepada orang lain? Seberapa besar manfaat hidup yang Anda berikan kepada orang lain? Semakin banyak yang kita tebarkan kepada orang lain, semakin bahagia kita. Kesimpulan yang sama, Marianne Williamson, ada sebuah buku judulnya The Law of Divine Compensation. Dia mengatakan, love and sharing of happiness, mencintai dan berbagi kebahagiaan adalah kunci untuk mendapatkan bahagia. Sementara kita fokus untuk membahagiakan diri, merasa bahwa dengan kita membahagiakan diri kita bahagia, kita lupa kepada sabda Rasul yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, as'idin nas tas'ad, bahagiakan orang lain, kamu akan bahagia. Mengapa Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Paling bagusnya manusia adalah manusia yang memiliki manfaat banyak kepada orang lain. Paling bagusnya bermakna paling bahagianya. Mengapa menyatakan seperti itu? Pertanyaannya, mengapa kemudian kita enggan untuk berbagi manfaat kepada orang lain? Mengapa kita senang mempersulit orang lain? Mengapa kita senang membuat orang lain menderita? Apakah kita mau berbahagia di atas derita orang lain? Adalah luar biasa. Ada sebuah buku lagi yang luar biasa. Pertanyaannya yang betul-betul menusuk. Apakah alam ini merasa menderita, merasa rugi dengan kematian Anda? Hal khasiral alam bimautik. Judul bukunya itu. Apakah alam ini kalau Anda mati, apakah alam ini merasa rugi? Seorang guru besar yang meninggal dunia barusan, guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq, adalah orang yang baik, yang santan santun. Bertebaran di Facebook, bertebaran di Twitter, bertebaran kabar yang memuji beliau dan mendoakan beliau. Mengapa didoakan? Mahasiswanya merasa dilayani, mahasiswanya merasa mendapat ilmu banyak, mahasiswanya merasa punya teladan yang saat ini hilang dan kehilangannya alam merugi. Mengapa disebut mautul alim, mautul alam? Matinya orang alim adalah matinya alam. Karena banyak orang yang merasa rugi dengan kematian orang alim. Pertanyaan saya, kalau kita yang mati, banyakkah yang merasa rugi? Atau jangan-jangan banyak orang yang tepuk tangan dengan kematian kita? Kalau merasa rugi, orang akan mendoakan kita. Dan doa itu sangat sejajar dengan sebanyak apa manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah bakhil dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah tarikus salah, orang yang meninggalkan spiritual bond, ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggan untuk melaksanakan salat. Orang ini adalah orang yang keberagamaannya kacau, sulit untuk bahagia. Ketika orang sudah tidak salat, ketika orang sudah tidak menyapa Tuhannya, biasanya dia akan disibukkan dengan dunianya. Ketika dia sibuk dengan dunia, dia akan menyandarkan kebahagiaannya kepada orang lain, bukan kepada Allah. Dan siapapun yang menyandarkan kepada selain Allah pasti menderita. Yang akan bahagia adalah orang yang menyandarkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ufawwidu amri ila Allah. Mereka yang dalam hidup menyandarkan kepada Allah bahagia. Mereka yang kemudian kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan disandarkan kepada makhluk, siap-siap untuk menderita. Kaidah yang pasti dalam kehidupan ini menurut Syekh Badi'uzzaman Sa'id Nursi dalam kitabnya Tafsir An-Nur, dan saya setuju. Tarikus salat. Dan yang ketiga adalah riya. Orang yang kemudian ingin dipuja oleh manusia, tidak memiliki keikhlasan. Orang yang orientasinya adalah dipuji banyak orang. Biasanya orang semacam ini dalam psikologi disebut dengan manusia terjangkit penyakit megalomania. Megalomania, saya harus menjadi fokus. Orang lain tidak boleh disebut-sebut. Yang harus disebut adalah saya. Yang harus disenangkan adalah saya. Ada sebuah buku juga yang ditulis oleh pengarang yang sama, namanya John Izzo. Buku judulnya Thieves of Happiness, para pencuri kebahagiaan. Dia mengatakan orang semacam ini
potensi kebahagiaan yang Allah tanamkan dalam dirinya tercabut. Mengapa? Karena dia fokus kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Riya. Dan yang terakhir adalah man'uz zakat. Tidak mau untuk zakat, tidak mau untuk berbagi. Yang menarik, ini surat Al-Ma'un. Setelah surat Al-Ma'un adalah surat Al-Kautsar. Min lataifi Al-Quran, termasuk salah satu keunikan Al-Quran yang luar biasa. Setelah Al-Ma'un, surat Al-Kautsar. Ada namanya munasabah, kesesuaian. Al-Bukhlu yang pertama bakhil, dijawab di Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Siapa? Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tidak bakhil. Rasulullah jud, orang yang tidak bakhil. Yang tadi bakhil nomor 1 Al-Bukhlu, dijawab inna a'tainakal kautsar. Nomor 2 adalah tarikus salat, meninggalkan salat, dijawab oleh Al-Kautsar, fasalli, salatlah. Kemudian yang ketiga riya, dijawab oleh Al-Kautsar, li rabbika, untuk Tuhanmu. Yang terakhir tidak mau membayar zakat dan sedekah, dijawab oleh Al-Kautsar, wanhar, berkorbanlah. Luar biasa, jawabannya ada di situ semua. Ingin bahagia, perbaiki keberagamaan. Bagaimana memperbaiki keberagaman? Berbagilah bahagia dengan orang lain. Pertama, ikatan diri dengan Allah bernama salat tolong ditambah. Tidak semua yang tinggi itu harus kita guide dengan cara kita melompat. Kadang-kala sesuatu yang tinggi itu gampang digapai ketika kita merunduk dalam ruku dan sujud. Li rabbika, ikhlas dalam hidup. Orang yang tidak ikhlas selalu akan kecewa. Dan yang terakhir, wanhar, berkorbanlah. Kalau itu yang kita lakukan, berlakulah kesimpulan terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang membenci kita, siapapun yang memusuhi kita, tidak usah kita lawan, dia akan hancur dengan sendirinya. Ada sebuah kitab 4 jilid, judulnya Wa Muhammada inna syani'aka huwal abtar. Kitab ini luar biasa, terutama jilid pertama, luar biasa, mengungkap siapa yang memusuhi orang yang baik, bukan orang yang baik yang akan hancur. Yang hancur adalah yang memusuhi. Jadilah orang baik, teruslah berbuat kebaikan. Biarlah orang lain iri hati dengan kita, membenci kita. Yang penting kita yakin ini adalah jalan yang benar, yang hak menurut Allah dan menurut Rasulullah. Insya Allah kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan dijaga harga diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablil matin wa rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah, usikum wa ibtaqullah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah dan dibimbing oleh Allah menuju ridha dan menuju surganya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma ansur islam wal muslimin wa ahlikil kufar musyrikin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana inna nas'aluka ya Allah
bijahi sayyidina Muhammad wa bi syarafi sayyidina Muhammad wa bi 'adhabi sayyidina Muhammad an taj'alana minas salihin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.